semesta alam. Jiwa kami hancur karena merindukan pelataran-pelataran hadirat-Mu. Hati dan daging kami bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah kami yang diam dalam rumah-Mu ini, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berdoa dan mendengar sabda-Mu. Berbahagialah kami yang mencari kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ibadah kudus saat ini. Kami merasa makin lama makin kuat saat menghadap Allah yang dahsyat di rumah-Mu ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah ungkapan pemazmur yang kiranya juga menjadi luapan kami masing-masing secara pribadi. Memang apabila hati kami dibukakan oleh Roh Kudus-Mu, kami bisa mengalami keindahan yang tiada taranya, yang belum pernah dunia berikan pada kami. Kami percaya kasih karunia-Mu akan tercurah satu demi satu dari kami, baik tua maupun muda, dari depan sampai belakang. Tidak ada yang terluputkan, semuanya akan menerima kemurahan Tuhan, akan menerima apa yang dialami pemazmur tadi. Hati kami akan ditarik untuk makin mencintai Tuhan, untuk makin merindukan Tuhan, untuk makin tergila-gila dengan Tuhan, sehingga segala yang ada di dunia ini menjadi suram dan pudar. Segala keindahan di dunia ini tidak ada artinya bagi kami. Kami percaya semuanya dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, karena Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, hidupnya bagi kami. Apalagi yang lain tidak perlu kami minta, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Bahkan sebelum kami meminta, Tuhan sudah menyiapkannya bagi kami. Yang kami tahu hari ini Tuhan akan berbuat yang dahsyat. Amin. Melalui hamba-hamba yang Tuhan pilih. Kuasa dari surga, penyingkapan pribadi Tuhan akan nyata bagi kami masing-masing. Sehingga yang terikat akan dibebaskan, yang pikirannya terbelenggu akan dilegakan. Segalanya akan menjadi baik, karena inilah harinya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Inilah saat Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai apa yang kami doakan ini. Kami meteraikan, kami sahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang rindu pada malam hari ini akan jamahan Tuhan, akan Roh Kudus hadir di tempat ini. Sekali lagi lambaikan tanganmu, sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap membuka hati kami malam hari ini Tuhan. Biarlah jamahan kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Kami tidak mau membatasi Roh-Mu ada di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh
katakan yang menyertai. Sekali lagi katakan yang menyertaiku, yang menyertai. Mari angkat tanganmu, katakan ku buka hati, yes, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Katakan ku buka. Kami siap terima jamahanmu pada malam hari, Roh Kudus. Amin. Di hadirat Kau ambil seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu, undang Roh Kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, katakan mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang, bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahku. Kehadiranmu, yes. Mari jamaah kami, Roh Kudus. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahku. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Katakan ku buka hatiku untuk jamahanmu. Ini kami Tuhan. Amin. Di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan, untuk terima jamahanmu. Mari buka hatimu, mari angkat suaramu untuk menyembah Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Oh, mari melayani Tuhan. Tiada lama ya sinara.
Mari jamah kami Tuhan. Mari bebaskan rohmu pada malam hari ini Bapak Ibu. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah. Nikmati hadirat Tuhan. Bila dalam ayat sigara lama. Terima kasih Roh Kudus. Akulah segala kebesaran itu, akulah segala kemuliaan itu. Aku mengasihimu. Apakah engkau masih mengasihi aku? Aku mengasihimu. Aku amat mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Tetap dalam hadirat Allah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lebih sungguh lagi katakan tiada seperti itu Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one Kami siap memuji-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan amin. Percaya buat Tuhan Yesus Kristus kita Allah yang luar biasa,
mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini, sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita menaikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan dan dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, bangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasih Tuhan yang begitu besar merawat setiap kita pada malam hari ini. Haleluya. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, kita mau menari buat Tuhan pada malam hari ini. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami. Sekali lagi katakan, hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak buat pertolongan-Mu. Penghibur kami hanya Engkau Bapak, yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap menerima firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagi. Katakan saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup. Amin. Saat air mata tercurah, saat air mata masih ada Engkau Tuhan di hati kami Bapa. Masih ada Tuhan bagi. Katakan penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku
Mari bersama-sama katakan dari awal Bapak Ibu. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Katakan penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi penolong. Saya serahkan buat hambanya. Ku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku, Yang selalu menyertai kami Tuhan. menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan yang selalu menyertai. Selalu menyertai, Katakan selalu. selalu menyertai, Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan imanmu. selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku Di kemuliaan meriah bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang diperbuat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami panggil Bapa dalam nama Yesus. Kami yakin Engkau ada di sini. Kami tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kami belajar mengangkat iman kami, mempercayai firman. 2-3 orang berkumpul berseru akan nama Yesus, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk kami mendengar firman, memahaminya, menyimpan dalam hati kami. Oleh pertolongan Roh Kudus kami mentaati firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang tak pernah gagal, firman Amin. yang hidup, Amin. firman yang adalah menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pendengaran kami. Haleluya, yang siap katakan Amin. amin. Kemuliaan sekali lagi. Ya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap semua siap. Pendengarannya, hatinya siap untuk mendengar firman dengan hati yang terbuka. Amin. Amin. Oke. Kita ikut Tuhan Yesus dengan pemahaman yang pada umumnya, yaitu kekurangan dibuat berkelimpahan. Betul? Sakit dibuat jadi sembuh. Lalu ada jalan buntu, dibukakan jalan. Kalau ada masalah,
dapat mujizat. Nah, betul, tidak salah. Tapi hari ini kita belajar sebuah tema yang jarang sekali diangkat lewat khotbah-khotbah. Nah, saya mau katakan di dalam Lukas pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-23. Kalau mau kita ucap bersama-sama dengan suara yang keras. Yang setuju bilang yes. Yes. Oke. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bilang amin. Amin. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Kalau mau ikut kepada Tuhan Yesus. Tuh kan ada amin. Amin. Kalau berkat amin, mujizat amin. Giliran menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Tuhan. Oh, baru 10 orang. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Tuhan Yesus. Amin. Serius. Yes. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya menaklukkan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kehendaknya sendiri, karepnya sendiri itu ditaklukkan kepada pikiran, perasaan dan kehendak Kristus saja. Amin. Sendiri disangkal. Dan itu tidak enak. Tidak nyaman. Pikul salib, ambil bagian dalam penderitaan bukan karena berbuat dosa, tetapi karena hidup dalam kebenaran. Ambil bagian menderita karena Kristus, bukan karena dosa. Saudara, teladan kita yang sempurna tidak ada lain. Kecuali siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Kita melihat dari kelahirannya pada Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Saudara, saya tidak perlu didoakan, jadi saudara tidak perlu merem. Bukan tidak perlu didoakan, saudara perlu berdoa tapi buka mata saja. Saya khawatir saudara merem kebablasan. Serius. Bagi saya orang dengar firman sambil tidur itu haram. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lihat, kelahirannya sudah penuh dengan penderitaan. Bukan di hotel mewah, kasur empuk, bungkus selimut tebal, tidak. Dibungkus lampin, dibaringkan dalam palungan tempat makan binatang. Di mana? Di kandang. Itu sudah sebuah penderitaan bagi keluarga ini, bukan? Tapi itu yang Yesus buat. Itu kelahirannya. Bagaimana dengan kehidupannya? 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 ditulis begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia yang kaya dalam surga turun ke dunia jadi miskin, supaya saudara dan saya diperkaya oleh karena kemiskinannya. Ini sebuah kehidupan yang mau menderita, yang mau menyangkal diri untuk saudara dan saya. Dia tidak duduk nyaman saja di bait Allah, barangkali di kursi kerajaan. Tidak, saudara. Dia melakukan banyak hal dalam kehidupannya untuk menolong orang lain. Buta dibuat melihat, timpang berjalan, kelu berbicara, yang tuli mendengar, mati pun bangkit, kusta dipulihkan. Itu yang Yesus buat dalam kehidupannya. Dan sungguh luar biasa, dia memberikan pengajaran yang harus kita ikut jejaknya. Di dalam Matius pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, difitnahkan yang jahat disuruh berbahagia, kira-kira bisa apa enggak? Harus bisa.
Semua yang diperintahkan Tuhan, dia sudah siapkan. Roh Kudus sebagai penolong bagi kita sekalian. Bilang amin. Tidak ada yang tidak bisa saudara. Karena sudah diberikannya seorang penolong yang lain ketika ia naik ke surga. Dimintakannya kepada Bapa untuk kita sekalian. Kita tidak bisa. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menyanggupkan kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa melakukannya. Saudara, yaitu difitnahkan yang jahat. Tetap tersenyum. Tetap bersuka cita. Tetap berbahagia saja. Itu pengajarannya. Lalu bagaimana kematiannya? Dengar saya. Orang datang menangkap dia, bawa pedang, bawa pentung. Sepertinya dia seorang penjahat. Padahal ia tidak berbuat dosa. Kejahatan tidak ada di dalam dia. Yang dia buat adalah kebajikan, kebajikan dan kebajikan. Tapi orang bawa pedang, bawa pentung. Ketika dihadapkan kepada Pilatus, dipertanyakan dengan tuduhan. Apa yang Yesus bilang? Sama sekali ia tidak menjawab. Dia diam 1000 bahasa seperti seekor domba yang dibawa kepada pembantaian. Itu yang Yesus buat. Lalu ketika dia ada di kayu salib, apa yang dia ucapkan? Ada 7 perkataan. Salah satu saya ambil di dalam Lukas 23 pada ayat yang ke-34. Yesus berkata, ini ketika dia ada di salib, diawali dengan siksa dan dera, cambukan senjata Romawi, seorang di kiri, seorang di kanan bergantian. Saya membaca sejarah mengatakan seorang 121 kali, yang seorang 121 kali. Ada 242 kali cambukan. Kalau cambukan itu bercabang 3 saja, berarti lebih dari 600 lebih merobek sekujur tubuh Yesus. Nah, belum lagi kepala yang dimahkotai duri, diambilnya pentung, dipukulkan supaya duri menancap pada tulang kepala. Belum lagi tangan dan kaki yang dipakukan pada kayu palang yang kasar. Sudah putus nyawa, orang masih belum puas, diambilnya tombak, tusuk lambungnya mengeluarkan air dan darah. Dalam penderitaan yang begitu luar biasa saudara, ini yang dia katakan. Luar biasa saudara. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dia melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyiksanya. Untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Untuk orang-orang yang meludahi dia, yang menampar dia. Saudara, semua dia lepaskan pengampunan. Bagaimana dengan kita? Wah, kalau masih ada di sini saudara yang taruh kepahitan, kebencian, permusuhan, pertikaian, saya mau katakan bertobat. Karena membenci satu orang, Alkitab tulis bahwa pembunuh manusia. Dan tidak ada pembunuh yang dapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati saudara. Hidup ini harus dibawa seperti yang Yesus sudah buat. Ikut jejaknya, menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan kita perlu mengikuti jejak Tuhan. Saya ambil contoh untuk saudara. Di dalam Alkitab ada yang namanya Sakius. Sakius kepala pemungut cukai. Tukang peras rakyat. Kaya dari pemerasannya kepada rakyat. Satu hari dia dengar ada Yesus lewat. Lalu dia ingin tahu seperti apa Yesus itu. Karena badannya pendek mungkin seperti saya sampai harus pakai badukan ini saudara ya. Supaya naik 20 cm. Terima kasih untuk yang ngangkat-ngangkat ini ya. Terima kasih, jangan marah ya. Karena Tuhan taruh cuma sekian ini ya. Jadi kalau saudara marah, marah sama Tuhan ya. Kenapa Bu Bibi cuma kasih pendek segitu. Nah Sakius tidak tahu seberapa saudara untuk melihat Yesus dengan kerumunan banyak orang. Dia harus naik pohon. Ya Alkitab kita tulis pohon ara. Tapi saya sudah pergi ke Israel, katanya pohon ara itu getas. Kalau Sakius naik bisa patah. Jadi saya juga tidak mengerti. Katanya namanya pohon sikamor. Tapi saya tidak mengerti itu, ya pokoknya naik pohon. Ya toh, untuk bisa melihat Yesus. Nah Yesus tahu, ada Sakius di atas pohon. Yesus bilang, hai Sakius turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Oh, dan Yesus kalau bicara dia genapi, lain dengan kita. Omong kosongnya banyak. Lalu Yesus menumpang di rumah Sakius. Orang-orang yang melihat itu menjadi gusar.
Kok bisa menumpang di rumah orang berdosa? Karena mereka tahu bahwa Sakius itu kan peras rakyat. Tidak punya peri kemanusiaan, tegaan, mentoloan. Jadi mereka pikir Yesus ini apa tidak ngerti. Kalau Sakius ini orang jahat, kok bisa menumpang di situ? Alkitab bilang manusia melihat apa di depan mata. Tuhan itu melihat kedalaman hati kita sekalian. Amin. Saudara datang mau pakai baju apa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mau pakai model apa saja, tidak terlalu penting bagi Tuhan. Karena dia ada di sini, saya yakin Yesus ada di sini seperti yang kudoakan. Karena firman-Nya tak pernah gagal, 2-3 orang berkumpul, berseru namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saya terlalu yakin Yesus ada di sini saudara. Untuk itu saya datang jauh-jauh saudara dari Pasirian berangkat pukul 5 pagi saudara. Ini belum pulang ini saudara ya. Sesudah acara ini saya akan pulang. Saudara, karena saya tahu dalam perhimpunan ada Yesus. Dan saya berdiri di sini, saya sedang melayani Yesus lewat melayani saudara sekalian. Sebab itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, manusia melihat apa depan mata. Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan sedang menerobosi hati Sakius. Bahwa perjumpaan Sakius dengan kerinduan yang besar untuk naik pohon dan melihat Yesus. Itu terjadi perubahan secara radikal di dalam hati Sakius. 180 derajat. Terbukti apa saudara? Ketika Yesus menumpang di rumahnya. Apa yang Sakius buat? Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Perhatikan. Tuhan, setengah dari harta, saya ulang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bilang amin dulu. Amin. Sakius orang yang sangat egois, tukang peras rakyat, haus uang, tidak berperi kemanusiaan. Perjumpaan dengan Yesus terjadi perubahan 180 derajat. Dia rela separuh hartanya dibagi kepada orang miskin. Tuhan sama sekali tidak minta. Tapi ada ide, ada usulan, ada inisiatif, ada prakarsa yang timbul dari hati Sakius untuk berbagi. Nah itu bukti pertobatan yang luar biasa. Kemudian yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara kita ikut Tuhan Yesus kepinginnya kekurangan dapat kelimpahan. Yang setuju bilang amin. Sakius beda. Ketemu Yesus duitnya berkurang atau bertambah? Kurang. Kurang atau tambah? Kurang. Doib yang benar. Separuh kasih orang miskin. Yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Kurang atau tambah? Kurang. Kurang. Yang ngomong tambah bertobat. Kok tambah sih? Uang dikasihkan orang ya kurang dong. Makanya saudara ikut Tuhan Yesus jangan mau tambah. Sakius ikut Tuhan Yesus berkurang. Karena apa? Dia mau ikut jejaknya Tuhan Yesus. Dia mau ikut jejaknya Tuhan Yesus. Yaitu menyangkal diri. Pikul salib setiap hari ikut Tuhan. Uangnya berkurang itu kan menderita. Betul atau tidak? Tadinya haus uang peras. Sekarang dilepaskan begitu saja. Itu penyangkalan diri, itu perobekan daging itu sudah tidak gampang. Tapi Sakius buat. Karena dia tahu bahwa keselamatan di dalam Yesus itu segala-galanya. Dan ketika dia melakukan itu Alkitab menuliskan. Keselamatan datang atas Sakius dan seisi rumahnya. Bilang amin. Amin. Saudara kalau mau itu terjadi dalam hidup saudara. Mari belajar saudara. Jangan hanya tuntut. Saudara Yesus mati di atas kayu salib. Perhatikan saya. Sudah terjadi pertukaran secara ilahi. Semua yang buruk Yesus tanggung. Supaya semua yang baik dianugerahkan bagi kita. Jangan tuntut lagi saudara, jangan tuntut lagi. Beriman saja kepada Tuhan Yesus. Semua kita dapatkan di dalam Dia yang terbaik. Amin. Jangan tuntut lagi apalagi yang Tuhan mau buat. Apalagi yang gereja mau buat. Apalagi tuntut ini tuntut itu. Jangan saudara. Tadi nyanyian kita bagus. Ya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jangan tuntut lagi. Sakius, saya yakin dia berbagi. Tapi dia tidak akan pernah jadi miskin. Karena orang berbagi, pasti orang itu diberkati oleh Tuhan. Amin.
Itu yang dialami oleh Sakius. Beda Sakius dengan orang kaya. Saudara ingat cerita orang kaya dalam Alkitab? Ketika dengar ada Yesus, dia berlari. Sakius naik pohon. Kalau ini berlari. Kemudian apa yang dia buat? Sujud menyembah. Sikap yang sangat rohani. Sujud menyembah. Pertanyaannya hebat. Saudara mungkin belum pernah bertanya seperti ini. Guru yang baik. Apa yang aku harus buat supaya dapat hidup kekal? Tuhan bilang sudah kau turut perintahku. Perintah yang mana? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan hormati ayah ibu dan seterusnya. Dia bilang dari muda aku sudah melakukannya. Tapi Tuhan memandang dia berkata, kalau kau ingin sempurna, suruh apa? Jual segala harta milikmu. Lalu bagi orang miskin. Ini Tuhan minta. Apa dia bilang? Tidak bilang apa-apa. Tapi Alkitab bilang dia pergi sedih karena banyak hartanya. Kita lihat ayatnya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maukah? Orang kaya ini mau? Tidak. Tidak mau. Alkitab bilang ketika dengar itu dia pergi dengan sedih, dengan kecewa karena banyak hartanya. Dan saya belum pernah menemukan kisah orang kaya ini. Dia kembali kepada Yesus. Dan balik. Berarti dia pergi dengan hartanya dan dia binasa dengan hartanya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar ini saudara. Beda orang kaya dengan Sakius. Sama kayanya, sama jumpa Yesusnya. Tapi beda responnya kepada Tuhan Yesus. Ini penting saudara. Kita sama-sama datang dalam ibadah yang sama. Nyanyikan lagu yang sama. Dipimpin WL yang bersemangat yang sama saudara. Dengar firman yang sama. Disampaikan oleh orang yang sama. Tapi saudara hasilnya kadang sangat berbeda satu dengan yang lain. Tergantung bagaimana respon saudara. Mau taat kepada firman atau tidak. Dan di balik ketaatan itu selalu ada berkat. Tetapi yang namanya taat itu berarti penyangkalan diri. Namanya taat itu berarti pikul salib. Saudara, tidak ikut maunya kita, ikut maunya Tuhan. Tidak nuruti pikiran kita, turut pikirannya Tuhan. Tidak ikut perasaan kita, ikut perasaannya Tuhan. Itulah ketaatan. Dan itulah penyangkalan diri dan pikul salib. Hari ini saudara, mari kita mau buang konsep-konsep yang lama saudara. Ikut Tuhan hanya untuk berkat, ikut Tuhan hanya untuk mujizat, ikut Tuhan hanya untuk kesembuhan, ikut Tuhan hanya untuk ini. Waktu saudara boleh saudara, itu bonus yang Tuhan berikan. Tapi satu hal ini dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang yang mau ikut aku harus, tadi pagi saya sudah bilang, harus itu apa? Wajib. Wajib itu apa? Mutlak. Mutlak. Mutlak itu apa? Tak bisa ditawar. Tak ada pilihan kecuali melakukannya. Harus setiap orang. Jadi masing-masing. Bukan hanya ya kamu saja, kamu saja. Tidak. Masing-masing kita. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup. Hidup yang menyangkal diri. Hidup yang pikul salib. Setiap hari. Dan ikut Tuhan. Saya mau berikan kesaksian yang akan menolong kita sekalian. Sebelum kami jadi gembala, saya jadi gembala di Pasirian. Kami itu tinggalnya di Lumajang. Pasirian Lumajang itu 20 kilo. Kami melayani sebuah perusahaan persekutuan doa tiap hari Jumat pagi. Pukul 7 atau pukul 8 begitu, 1 jam untuk karyawan. Setelah kami pindah ke Pasirian, masih tetap melayani juga. Naik sepeda motor 20 kilo PP. Bawa gitar, koncengan, pergi melayani. 9 tahun melayani di perusahaan ini untuk karyawan. Kadang bosnya ikut kalau tidak sibuk. Saudara, dan lewat persekutuan doa ini, seorang karyawan begitu dijamah Tuhan, pergi sekolah Alkitab. Sekarang jadi gembala sidang di sebuah desa di tempat kami. Berarti pelayanan yang membuahkan hamba Tuhan. Betul atau tidak?
Enggak taunya satu hari pemilik perusahaan ini diangkat menjadi seorang majelis gereja. Lalu gembala sidang mengendaki supaya persekutuan doa ini dilayani dari gereja dan bukan dari kami. Orang ini dengan kami sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga. Mungkin dia sungkan juga. Jadi dia datang kepada suami saya waktu itu masih ada dan berkata, maaf ya Pak Ishak, persekutuan doa untuk karyawan di perusahaan saya akan saya tutup. Loh, kenapa tutup? Ya daripada nanti harus dilayani orang lain, ya mending ditutup saja. Lalu suami saya panggil saya, Mam, ini loh mau tutup persekutuan. Terus saya bilang, kenapa ditutup? Serahkan saja. Yang suka untuk melayani silakan. Karena ini sudah membuahkan buah yang baik. Teruskan saja. Kami mundur enggak apa-apa. Teruskan persekutuan itu. Saudara, saya menyerahkannya itu dengan sebuah kerelaan, saudara. Yang sudah dibangun 9 tahun, saudara. Harus dilepaskan begitu saja. Tapi saya percaya itu Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya luar biasa. Untuk tidak maksudnya kami juga tidak terima apa-apa lewat persekutuan doa itu saudara, secara materi. Saya lepaskan. Saya punya keyakinan. Satu ditutup pintunya, Tuhan akan bukakan 1000 pintu yang lain. Asalkan kita berani menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Dan terbukti saudara, saya ada sampai hari ini di tempat ini saudara. Dan saya pergi ke tempat-tempat yang lain. Tuhan membuktikan. Kalau kita rela saudara untuk menyangkal diri dan pikul salib setiap hari ikut Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Satu lagi saudara. Kami ini bergerak di pendidikan. Selain membina ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kami tampung, kami bina. Sekarang mungkin ada 25 lebih. Kami ada sekolah. Sudah mulai dari TK Playgroup sudah lama sekali saudara. Sudah belasan tahun, 17-an tahun. Lalu berkembang sampai SMP yang reguler. Yang anak berkebutuhan khusus ada yang namanya SLB, sekolah luar biasa. Itu dari SD, SMP, SMA dan ada kejuruan atau keterampilan. Saudara. Nah, ketika akreditasi SMP reguler, nilainya C karena kami tidak punya gedung. Masih numpang di gedung SD dan SLB, 3 lantai. Dari Dinas Pendidikan bilang harus bangun. Jadi kami mau membangun. Saudara, puji Tuhan dapat lahan. Luasnya 39 lebar, panjangnya 60. Semua sudah oke. Pelunasan, surat-surat, kepala desa, camat, bagian pertanahan, sudah ukur-ukur, sudah patok-patok dan selesai. Nah, gilirannya mau membangun, saudara. Ini lahan yang sebelah ini menuntut untuk kami harus mundur 3 meter. 3 meter itu kelihatan kecil ya. Tapi 3 meter kali 60. 180 meter. Kami berunding-berunding. Orang ini gimana toh? Ini loh ada hitam di atas putih. 39 kali 60 meter. Ngapain suruh kami mundur? Berunding saya bilang anak saya. Lakukan seperti yang ada bukti otentik ini. Jangan mundur 3 meter. Lakukan saja. Gali fondasi. Saya bilang sampai ke meja hijau hukum pun kita menang. Karena bagian pertanahan juga bilang betul. Saudara, mulai menggali fondasi. Anak saya sedang menjaga tukang menggali fondasi. Datang seorang laki-laki. Mungkin orang di kampung situ. Anak saya semua orang panggil Koko. Menantu saya semua orang panggil Cece. Tua muda pokoknya semua panggil Koko dan Cece. Orang yang bilang gini. Kamu ini ya. Kok gak mau ngalah sama orang itu.
Ngalah saja. Ini orang non-Kristen yang bicara. Anak saya datang. Dia bilang gini, "Ma, itu ada bapak-bapak datang ke Nyo. Disuruh mundur 3 meter. Sesuai tuntutan orang itu. Orang ini bicara, Ma, seperti Roh Kudus yang bicara. Jadi ya Nyo mundur 3 meter. Sudah, itu secara finansial juga sebuah kerugian. Betul atau tidak? 1 meter berapa? Dikalikan 180. Secara finansial rugi. Secara mental juga sepertinya dipermalukan ya. Mengalah tanpa alasan yang tepat. Coba. Oh benar kok. Benar. 100% benar. Suruh mundur. Tapi kami mundur. Anak saya bilang, ada peneguhan. Roh Kudus bilang mundur. Jadi mundur. Sampai hari ini dia mundur. Saudara. Satu hari kami mengundang pembicara. Lalu kami ajak makan pembicara ini. Di sebuah warung. Sana ada restoran mewah. Depot sate. Lalu sementara makan. Saudara tahu orang ini datang. Berdua. Karena waktu itu Semeru lagi bergejolak. Jadi orang dari berbagai kota itu datang. Nah, si bapak ini mengantar seorang dari luar kota untuk makan di situ. Jumpa dengan kami. Saya udah terlalu familiar dengan orang, tapi tahu bahwa ini orangnya. Saya tahu apa yang saya buat. Kami selesai lebih dulu, dia datang belakangan. Oh, dia bicara dengan kami, ini saya bawa tamu bla bla bla. Oh iya silakan Pak, duduk. Lalu saya bilang anak saya, Nyo, bayar makannya orang itu. Anak saya bilang, milih menu aja belum, Mam. Oh bayar berapa? Saya bilang, kau kasih tinggal uang di depot itu. Karena itu sudah depot, sudah langganan. Udah kenal dengan kami. Kau kasih tinggal uang di situ sekian ratus. Bilang kalau bayar untuk bapak itu bersama teman. Sudah. Ini loh yang perlu kita buat. Dijahati orang, balaslah dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajar kepada kita sekalian. Udah ada orang bilang amin ya. Amin. Saya mau beritahu saudara. Ketika saya melakukan itu saudara. Wow, itu sukacita luar biasa saudara. Saya bilang anak saya kasih tahu orang depot itu kapan-kapan kita datang makan baru dikasih susu. Kalau ada susu kalau ada susu ya sudah. Saudara, saya bersaksi ya bagi kemuliaan Tuhan. Ini lahan sedang dibangun ya. Itu kan yang orang tadi yang menuntut. Di sebelah ini ada lahan kosong 900 meter persegi. Sebelum kejadian dengan tanah ini, sudah kami mencoba untuk menanyakan apakah itu mau dijual. Dan orang bilang tidak dijual, tidak perlu uang, tidak perlu dijual. Tapi begitu kami melepaskan 3 meter ini saudara. Tidak lama, bilangan beberapa hari apa beberapa minggu, orang itu datang kepada anak saya. Beliin tanah itu. Aku jual dengan harga yang tidak mahal. Bayaran seadanya uang. Boleh dicicil sampai 1 tahun. Kau nak beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia ambil alih seluruh bagian kehidupan kita. Sampai segala perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan kita. Secara materi atau secara lahiriah apa saja. Tuhan sedang turut campur tangan di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab itu Kak, saya mau tanya saudara. Orang punya tanah disuruh mundur 3 meter itu hal yang baik atau buruk? Buruk. Buruk saudara. Sepertinya dipermalukan ya. Sepertinya dirugikan. Pokoknya nano-nano itu perasaannya saudara. Campur bau. Tapi di saat kita mau
merelakan, melepaskan hak. Walaupun itu penyangkalan diri, itu pikul salib. Menderita, tidak apa-apa. Tapi karena kebenaran dan bukan karena dosa, pembelaan Tuhan pasti datang dalam kehidupan kita. Amin. Saya tunjukkan ayat. 1 Korintus 6 ayat 7. Saudara lihat ayat ini. Ayat ini bagus sekali saudara. Ipar saya di Sydney, Australia. Sudah meninggal kira-kira 7 tahun yang lalu. Dia pegang ayat ini. Jadi seumur hidupnya tidak ada satu kali pun dia bertikai dengan seorang jua pun. Karena ketika dia kena Yesus, dia pegang ayat ini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Adanya perkara antara satu dengan yang lain. Telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Coba saudara. Ayat ini luar biasa. Kalau saudara mengerti ayat ini saudara, maka kita akan bisa melewati hari-hari di mana kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Kita akan melewatinya dengan sukacita dan kita akan keluar lebih daripada umat pemenang seperti kata firman Tuhan. Tidak mudah saudara. Tapi sekali lagi kalau Tuhan suruh, dia sudah siapkan seorang penolong yang lain namanya Roh Kudus bagi kita sekalian. Sebuah ayat lagi. Yang terakhir, 1 Petrus 2. Tadi pagi saya kepanjangan jadi sore ini saya bikin supaya tidak kepanjangan. Tadi pagi sepertinya saya kepanjangan 5 menit. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat 21. Saudara perhatikan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita ini banyak yang menderita karena memang harus menderita karena dosa. Ya tanggungan dewe. Melanggar lalu lintas kena tilang. Ya tanggung. Betul atau tidak? Betul. Tapi saudara lihat ini. Kita harus mau menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bilang amin yang keras. Amin. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Bilang amin yang seru. Tidak enak sudah, tidak nyaman. Sama sekali tidak nyaman. Tidak nyaman di dalam seluruh kehidupan kita ini. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau kita berani untuk ambil resiko ini. Ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Ada upah yang luar biasa. Ada yang perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Kita menyanyi pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau Sepenuh
serahkan diri, genapi karya-Mu. Firman Tuhan tadi mengingatkan, bahwa jika kau ingin selalu berada di jalan Tuhan, mengikut Tuhan, maka diperlukan penyangkalan diri dan memikul salib. Itu sangat tidak enak. Ya, tapi itu syarat. Tapi percayalah satu hal, menyangkal diri itu semuanya artinya satu, menyangkal diri dan memikul salib butuh ketaatan. Disakiti tidak sakit hati. Disuruh korban buat Tuhan, disuruh pelayani sama Tuhan, tidak pikir-pikir. Saya teringat pada waktu saya permulaan di jamaah Tuhan. Saya orang Kristen yang sangat tidak menghormati Tuhan kalau ke gereja asalnya. Tapi kemudian saya di jamaah Tuhan, luar biasa di jamaah Tuhan pada waktu itu. Tidak saya ceritakan lagi prosesnya. Sehingga karena kasih karunia, karena Tuhan mengasihi aku bisa mengasihi Dia. Itulah yang terjadi pada diriku. Mengasihi Dia, mengasihi Dia. Aku bisa mengasihi Dia. Satu-satunya penyangkalan diri dan memikul salib itu hanya bisa kau lakukan jika kau betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan diberitakan, ada firman Tuhan yang mengatakan, masihkah kau mengasihi aku? Karena itu satu-satunya kunci. Makanya dibilang dua hukum utama, kasih Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Nanti kamu pada waktu kamu ada hari penghakiman, kamu pikir apanya yang dihakimi oleh Tuhan? Apa? Dosamu? Oh, dosa kita sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa, supaya kita semua diampuni dosanya. Enggak, yang dihakimi seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Seberapa besar engkau mengasihi sesama. Nah, pada waktu saya masih teringat, kalau saya sebelum di jamaah Tuhan, disuruh diri persekutuan doa akhiri gereja kayak gini. Oh, ampun tek piro iki. Pikiran main, untung rugi main untuk diri sendiri. Tapi saat saya di jamaah Tuhan, karena Dia begitu mengasihi aku, sehingga aku bisa mengasihi Dia. Semua itu tidak tak lihat. Semua tidak tak lihat, semuanya. Sampai hari ini berapa tahun. Saya tahu begitu Tuhan katakan, muliakan namaku. Muliakan namaku, selamatkan mereka. Itu yang saya terima perintah. Akhirnya terus saya jalankan. Dan terjadilah gereja ini. Amin. Tanpa lihat, tanpa hitung-hitungan, tanpa mikir entah berapa enggak. Tidak terasa. Itu hanya bisa dilakukan kalau kau mengasihi Tuhan. Makanya kalau kau belum bisa mengasihi Tuhan, tidak kira kau bisa mengangkal diri. Tidak kira. Nah kalau kau sudah mengasihi Tuhan, tadi Ibu Vivi Layantara mengatakan, maka kemenangan demi kemenangan kau alami. Saya sakit, dibawa ke Jepang. Sakit tulang katanya. Tapi setelah sampai di Jepang sakit itu hilang. Loh, lah bingung aku. Lah ya bingung saya. Terus saya harus masuk MRI. Dokter itu tanya sama aku, ini toh, Anda sekarang sakit gitu. Loh aku ya bilang enggak.
Gitu ya. Anakku marah. Kamu bilang mau sakit, Mam. Lah enggak sakit buat apa kita ke sini gitu. Loh, saya bingung. Saya bingung. Tapi sampai sana saya tiba-tiba merasa sembuh sehingga saya harus di MRI ulang. Karena dokternya bingung, enggak bisa ngeliat MRI-nya sini itu enggak bisa ngeliat. Saya masuk MRI ulang. Waktu selesai MRI saya disetrum segala, dites. Syaraf itu masih jalan enggak semuanya. Barangkali sudah enggak jalan sehingga enggak kerasa sakit gitu loh ya. Ternyata masih jalan, masih tinggi. Loh akhirnya gimana? Ya, dilihat dari MRI-nya dokternya bingung sampai sana. Loh saya enggak melihat ini ada penyakit apa kata gitu. Loh lah bingung saya. Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Taat menyangkal diri. Dan itu berarti memikul salib menyangkal diri itu taat total. Terus itu aja apa yang disuruh oleh Tuhan. Bu Vivi tadi sudah mensaksikan semuanya. Taat total. Percayalah pemeliharaannya Dia. Amin. Akan kamu rasakan. Amin. Sampai sekarang anak cucu saya semuanya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Semuanya, hampir semuanya. Bahkan anak saya tuh Mario pernah kena masalah. Tapi dia sendirian terluput. Semua dipelihara. Percayalah saya. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri buat saya. Nggak rugi saya. Ikut Tuhan nggak pernah rugi, pasti menang. Perlu ketaatan total. Saiki sekarang siapa yang disakiti orang. Ayo janji yo ojo dendam, ojo mangkel, ojo membenci, ojo segala. Loh aku nih ngomong biar aku dewek ya itu. Ya toh. Ya. Firman Tuhan, kalau kamu belum bisa seperti itu, masih bisa mangkel, bisa tersinggung, masih bisa apa, percayalah kamu lagi masih belum mengasihi Tuhan, masih belum bisa taat total. Cuma perlu satu, mintalah bisa mengasihi Tuhan, maka engkau akan bisa melakukan segalanya. Orang itu kalau cinta bi orang, kalau kasih bi orang, oh segala dilakoni. Dirugikan enggak kerasa, ketok kerasa untung gitu aja. Apalagi sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk benaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman. Berkatilah hamba-Mu yang sedang Kau pakai, ibu-ibu pendeta Vivi Layantara. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang kami mau tiba saatnya untuk bisa membuktikan kasih kami kepadamu Tuhan. Dengan memberikan yang terbaik yang mampu kami berikan. Berkati tangan-tangannya sudah menyediakan, sudah memberi, kembalikannya berlipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang bertugas saya persilakan buat ibu-ibu untuk persembahan pada malam hari ini.
Bapak Ibu sidang jemaat diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Kami mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Vivi Layantara di ibadah pagi dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu dari gereja. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan pada malam harinya ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 7 malam, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristianto. Dan kami mengundang segenap pengurus, mengundang Bapak Ibu yang belum hadir di ibadah doa malam, tepatnya di tempat ini secara onsite atau tatap muka. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita hadir bersama-sama di ibadah doa malam tanggal 13 Oktober 2023 pukul 7 malam sampai dengan pukul 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 15 Oktober 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana minggu pagi pukul 10 sampai dengan pukul setengah 12 siang, dan ibadah minggu sore pukul 5 sore sampai dengan pukul setengah 7 malam. Dan ibadah sekolah minggu tepatnya di lantai 3 tanggal 15 Oktober 2023 pukul 10:15 siang sampai selesai. Puji nama Tuhan, tidak ada tambahan pengumuman. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Lakukanlah firman Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, untuk kebenaran firman-Mu yang maha dahsyat. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah dan kami minta ampun untuk semua dosa, hujat, dendam, dan dosa semuanya sebelum ini. Darah Yesus minta membersihkannya dari seluruh sidang jemaat dan pengurusnya ya Tuhan. Dan kami memohon berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Ibu Pendeta Vivi Layantara, pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Ya Tuhan, jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan dalam segala hal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan memberkati. Haleluya, amin. Amin, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak, Ibu. Dihimbau untuk Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Ursula Cahyo dengan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama.
beri warna, kau buang semua gelisah.